Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi bab 5. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Aisyah Rizky Tapuri, 2. Amanda Purniasi, 3. Anggun Fitrianingrum. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh Aisyah Rizky Tapuri. Sejarah Islam di Indonesia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan Islam muncul dan disebarkan di Indonesia pada zaman sebelum penjajahan Belanda. Ada 3 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, diantaranya yaitu teori Makkah, teori Persia, dan teori Gujarat. Teori Makkah abad ke-1. Islam disampaikan ke Indonesia melalui lisan dari seorang pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia. Bukti penyebaran Islam teori Makkah yaitu 1. Keberadaan perkampungan Islam di Desa Barus, 2. Makam muslim tertua di Gresik, 3. Adanya makam muslim Majapahit. 2. Teori Persia abad ke-11. Ajaran Islam juga disebarkan oleh pedagang asal Persia. Alasan Islam juga dibawa oleh saudagar Persia yaitu A. Tradisi tabuik, B. Adanya kesamaan ajaran Syafi'i. 3. Teori Gujarat abad ke-13. Islam dibawa ke Indonesia oleh saudagar asal kota Gujarat dan pengaruh Gujarat terhadap Islam pertama di Indonesia yaitu A. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, B. Bukti dari Marco Polo. Tokoh penyebar Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia, mayoritas orang Indonesia menganut agama lain yang beragam. Namun atas izin Allah, orang-orang memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan dari orang lain. Karena Islam mengajarkan pengikutnya untuk berdakwah tanpa adanya paksaan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka billah urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu tokoh penyebar Islam di kalangan ulama terdiri dari 1. Syekh Jumadil Kubro, dikenal sebagai Bapak Wali Songo di Tanah Jawa karena beliau merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang, juga Sunan Derajat. Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Pada tahun 1399 Masehi, beliau tiba di Pulau Jawa bersama putra-putranya dan mulai berdakwah di sana dengan cara sembunyi-sembunyi. Meskipun sulit, banyak masyarakat yang akhirnya masuk Islam dan menjadi murid Syekh Jumadil Kubro. 2. Syekh Qurrah memiliki nama asli Syekh Hasanuddin dan biasa dikenal dengan sebutan Syekh Qurratul Ain atau Syekh Qurrah. Beliau berasal dari negeri Champa, Vietnam Tengah dan Selatan. Ia merupakan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Di Pulau Jawa, daerah yang pertama kali dikunjungi adalah Pelabuhan Cirebon dan dilanjut ke Karawang. Di sana beliau memiliki seorang murid bernama Nyai Subang Larang, anak Ki Ageng Tapa yang nantinya akan diperistri oleh Prabu Siliwangi.
3. Syekh Nurjati memiliki nama asli Syekh Datuk Kahfi. Beliau merupakan perintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat, khususnya Cirebon. Beliau lahir di Semenanjung Malaka pada abad ke-14 dari Syekh Datuk Ahmad. Pada tahun 1420, Syekh Nurjati datang ke Jawa dan disambut baik oleh Ki Ageng Tapa, lalu menjadi guru putra-putri Raja Prabu Siliwangi. 4. Wali Songo. Wali Songo ialah 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, 2. Raden Rahmat atau Sunan Ampel, 3. Raden Maulana Makdum atau Sunan Bonang, 4. Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri, 5. Raden Qasim atau Sunan Derajat, 6. Raden Masyayid atau Sunan Kalijaga, 5. Syekh Maulana Akbar. Kedatangan Syekh Maulana Akbar ke Pulau Jawa dilakukan setelah Syekh Datuk Kahfi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Beliau merupakan adik dari Syekh Datuk Kahfi yang juga berkontribusi dalam penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. 6. Datuk Tunggang Parangan. Beliau adalah seorang ulama dari Minangkabau. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayah bin Abdullah berdakwah di Kutai Kertanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1525 sampai 1589. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya setelah wafat. Ia dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. 2. Tokoh dari kalangan bangsawan atau raja. Beberapa tokoh dari kalangan bangsawan atau raja yang menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu adalah pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Silu bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. B. Sultan Ahmad merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau memiliki gelar Sultan Malik Al-Zahir kedua. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sultan mengangkat ulama keturunan bangsa Said dan Khiroj sebagai kadi di Kesultanan Samudra Pasai. C. Sultan Alauddin di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak luput dari peran Sultan Alauddin. Nama aslinya adalah Imangarangi Daeng Manrapia. Beliau menjabat sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. D. Sultan Zainal Abidin merupakan sultan di kerajaan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Beliau pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri. E. Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang dai kondang di Indonesia. Ia memiliki nama lengkap Kiai Haji Zainuddin Muhammad Zain. Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1951. Beliau menempuh perguruan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah dan berhasil mendapatkan gelar doktor dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Meneladani ulama di Indonesia. Beberapa sikap yang dapat diteladani dari para ulama perintis Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Hidup sederhana.
Para ulama lebih memilih untuk hidup sederhana saat dakwah. Meskipun pamor dan pengaruh mereka besar, mereka tidak terpikat dengan kekayaan yang lebih. Kita harus memiliki sifat qanaah terhadap keadaan sebagaimana hadis Rasulullah berikut. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibni adama wadiyani min dahabin ahabba ayyakuna lahu salasu wala yamla fahu illa tarabu wa yatubullaha ala ma taba." Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah lagi, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Berjihad dalam dakwah. Tujuan para ulama datang ke Indonesia pada zaman dulu ialah untuk mendakwahkan Islam karena Allah. Kita harus berusaha dan berdoa untuk menanggapi sesuatu seperti firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. 3. Kontribusi dalam ilmu pendidikan. Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Bagi hambanya yang diberikan pengetahuan oleh Allah diharuskan untuk menyebarkan kepada orang lain sebagaimana sikap Rasul, yaitu tabligh atau menyampaikan. 4. Penuh kesabaran. Banyak ujian yang dialami oleh para ulama dalam berdakwah di Indonesia karena wilayahnya yang luas, beragamnya budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Para ulama menyadari bahwa ilmu Allah bagi masyarakat Indonesia terdahulu masih minim. Karena itu, mereka sangat bersabar menghadapi itu semua. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Sebagaimana yang diketahui bahwa Islam seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'u fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. 6. Berdakwah dengan damai. Para ulama terdahulu selalu menerapkan cara yang damai dalam berdakwah, yakni dengan berbagai metode, pendekatan budaya, pendidikan, dan toleransi beragama. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.